Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jesli Amelia Lintin, nomor mahasiswa 85580279, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Olahraga, yaitu mempraktekkan gerakan lompat jauh dan lari pendek berhubung. Karena saya dalam keadaan hamil besar, jadi saya akan menjelaskan saja tentang gerakan lompat jauh dan lari pendek. Saya tidak memprakteknya, tapi saya akan menjelaskan materinya saja. Baik, kita mulai pada materi yang pertama, yaitu lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik yang paling populer dan paling sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia termasuk Olimpiade. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada suatu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sasaran dan tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah titik pendaratan atau bak lompatan. Dalam lompat jauh mempunyai 4 fase gerakan, yaitu awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Kita akan belajar tentang fase yang pertama, yaitu awalan atau ancang-ancang. Tujuan ancang-ancang adalah untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya agar dorongan massa ke depan lebih besar. Latihan kecepatan awalan dapat dilakukan dengan latihan sprint 10-20 meter yang dilakukan berulang-ulang. Panjang langkah, jumlah langkah, dan kecepatan berlari dalam mengambil awalan harus selalu sama. Panjang awalan untuk melaksanakan awalan lompat jauh tidak kurang dari 45 meter. Cara melakukan awalan atau ancang-ancang lompat jauh sebagai berikut. Yang pertama, lari ancang-ancang tergantung pada kemampuan masing-masing. Yang kedua, tambah kecepatan lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sebelum bertumpu atau bertolak pada balok tumpuan. Dan yang terakhir, pinggang diturunkan sedikit pada satu langkah akhir ancang-ancang. Kita masuk pada fase yang kedua, yaitu tumpuan atau tolakan. Tumpuan atau tolakan merupakan suatu gerakan yang penting untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna. Badan sewaktu-waktu menumpu, jangan terlalu condong seperti halnya melakukan lari atau ancang-ancang. Tumpuan harus kuat, cepat, dan aktif. Keseimbangan badan dijaga agar tidak oleng atau goyang. Berat badan sedikit di depan titik tumpu. Gerakan kaki menelapak dari tumit ke ujung kaki dengan tempo yang cepat. Gerakan ayunan lengan sangat membantu menambah ketinggian dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Tumpuan atau tolakan kaki harus kuat agar tercapai tinggi lompatan yang cukup tanpa kehilangan kecepatan maju. Kaki ayun digerakkan secara aktif agar membantu menaikkan badan dan menjaga keseimbangan berat badan sedikit di depan titik tumpu. Cara melakukan tumpuan atau tolakan ada 4 cara, yaitu yang pertama, ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dipertahankan. Yang kedua, luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. Yang ketiga, bertolaklah ke depan dan ke atas. Dan yang terakhir, sudut tolakan 45 derajat. Kita masuk pada fase yang ketiga, yaitu melayang di udara. Gerakan melayang pada saat setelah meninggalkan balok tumpuan dan diupayakan keseimbangan tetap terjaga dengan bantuan ayunan kedua tangan sehingga bergerak di udara. Untuk melakukan gerakan ini terdapat beberapa teknik. Yang pertama, melayang dengan sikap jongkok dengan cara waktu menumpu kaki, ayun mengangkat lutut setinggi-tingginya dan disusul oleh kaki tumpuan, dan kemudian
Sebelum mendarat, kedua kaki dibawa ke arah depan. Yang kedua, melayang dengan sikap bergantung. Cara melakukannya yaitu waktu menumpu, kaki ayun dibiarkan tergantung lurus. Badan tegak, kemudian disusul oleh kaki tumpuan dengan sikap lutut ditekuk. Sambil pinggul didorong ke depan, yang kemudian kedua lengan direntahkan ke atas. Keseimbangan badan perlu diperhatikan agar tetap terpelihara sehingga mendarat. Kita masuk pada fase yang keempat, yaitu mendarat. Gerakan-gerakan waktu pendaratan harus kedua kaki. Yang perlu diperhatikan saat mendarat adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang berakibat merugikan si pelompat itu sendiri. Untuk menghindari pendaratan pada pantat, kepala ditundukkan dan lengan diayun ke depan sewaktu kaki menyentuh pasir. Titik berat badan akan melampaui titik pendaratan kaki di pasir. Kaki tidak kaku dan tegang, melainkan lemas dan lentur. Maka sendi lutut harus siap menekuk pada saat yang tepat. Pembelajaran yang kedua yaitu lari pendek. Kegiatan start dan lari pendek sebagai berikut. Kegiatan start. Yang pertama, aba-aba bersedia, letakkan lutut kaki belakang pada ujung kaki yang ada di depan dengan jarak 1 kepal tangan. Pastikan kedua lengan harus sejajar dengan bahu dan telapak tangan kiri. Letakkan di belakang garis start. Pandangan lurus ke depan atau ke arah lintasan. Yang kedua, aba-aba siap. Lutut kaki ke depan membentuk posisi sudut 90 derajat dan yang belakang 120 sampai 140 derajat. Angkat panggul ke arah depan dengan tangan sampai sedikit melebihi tinggi dari bahu dan garis. Punggung sedikit menurut ke depan. Pandangan ke bawah 1 sampai 1,5 meter di depan garis start. Aba-aba ya. Kedua kaki mendorong secara eksplosif terhadap tumpuan pada start block dalam suatu sudut yang optimal, diikuti dengan badan yang diluruskan dan diangkat. Langkah pertama kira-kira 4-75 cm di depan garis start. Pada saat berlari, yang perlu kita perhatikan dalam saat kegiatan berlari yaitu setelah aba-aba ya, pelari melesat ke depan. Yang kedua, pendaratan kaki dengan telapak kaki bagian depan. Yang ketiga, badan condong ke depan dan pandangan lurus. Yang keempat, ayunkan lengan dengan kuat depan dada dan tangan mengepal. Yang kelima, otot leher rileks dan menahan napas saat berdiri. Demikian penjelasan saya tentang lompat jauh dan lari pendek. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.